Insanul Fahmi. Kabar tersebut cepat menyebar dan menjadi konsumsi publik sehingga memunculkan berbagai spekulasi liar, terutama setelah Insanul Fahmi mengaku telah menikah siri dengan Inara. Polemik yang kian memanas ini tentu membawa dampak besar bagi Inara Rusli, yang dikenal sebagai aktris sekaligus influencer. Selain derasnya hujatan yang menghampiri, imbas terbaru juga datang dari dunia profesionalnya. Sejumlah brand yang sebelumnya menjalin kerja sama dengan Inara memilih menarik diri dan memutus kontrak yang sudah disepakati. Bahkan beberapa di antaranya secara terbuka telah mengumumkan penghentian kolaborasi mereka dengan wanita yang kini tengah menjadi sorotan tersebut. Setelah mempertimbangkan berbagai aspek, Nobi memilih untuk tidak melanjutkan kerjasama dengan talent atau artis tersebut untuk seluruh proyek maupun kolaborasi. Kami ingin menanggapi pernyataan dan pertanyaan yang beredar di media sosial terkait isu yang sedang ramai. Izinkan kami meluruskan beberapa hal bahwa Ayu Diah Handari saat ini tidak memiliki kerjasama lanjutan, kontrak brand ambasador maupun bentuk kolaborasi apapun dengan yang bersangkutan. Seluruh aktivitas profesional sebelumnya telah selesai dan tidak ada hubungan kerjasama yang masih berjalan. Ya pasti sedih lah, sedih terus ya mungkin agak kecewa juga. Maksudnya makanya ini kan belum tahu nih apakah seperti apa gitu loh jadinya. Jadi mungkin ya agak sedih dan kecewa pasti. Reaksi sejumlah brand yang mengambil langkah tegas terhadap Inara ternyata sejalan dengan perubahan yang ia tampilkan pada bio media sosial miliknya. Sebelumnya, bio Inara dipenuhi deretan nama brand yang bekerja sama dengannya, menunjukkan betapa kuatnya posisi Inara sebagai influencer. Namun setelah polemik panas ini mencuat, perubahan mencolok terlihat jelas. Inara tampak telah menghapus hampir seluruh nama brand yang sebelumnya terpampang di profilnya, seolah menandakan bahwa berbagai kerja sama tersebut benar-benar berakhir atau sedang dihentikan sementara. Langkah ini pun semakin mempertegas dampak luas yang harus ia hadapi akibat isu yang sedang berkembang. Lantas, seperti apa reaksi manajer Inara menyikapi dampak buruk yang dialami oleh kliennya setelah isu ini beredar luas? Pastinya ada dampaknya dan rata-rata kan mereka bertanya sama sih mungkin kayak ini klarifikasinya seperti apa. Makanya saya juga jelasin ke klien-klien kita minta waktu dulu, mohon tunggu dulu. Mungkin dalam beberapa hari ini kita akan infokan klarifikasi seperti apa. Karena kan memang ada beberapa project itu yang coming soon yang memang akan jalan gitu loh. Jadi memang ya agak cukup mengganggu juga sih sebenarnya, berita ini sangat mengganggu, bukan cukup lagi sih, pasti keganggu. Apa gitu, jadi nggak bisa melakukan sehari? Iya, jadinya akhirnya dia break dulu untuk saat ini, break dulu. Terus memang bukan nggak mau ketemu teman-teman media juga karena memang ini baru banget, jadi mungkin dia butuh proses untuk mencerna dulu. Terus kalaupun dia nanti keluar ya mau seperti apa gitu kan, nanti apakah didampingi kuasa hukumnya atau apa ya saya nggak tahu juga. Pokoknya sementara ini untuk saya kan lebih ke ranah pekerjaan, ya akhirnya kita hold dulu lah semuanya. Yang saya tahu sih ya kalau memang rekan bisnis ya mungkin pasti ada pertemuan tuh pasti ada. Cuma kalau yang lebihnya tuh nggak tahu. Nah aku itu nggak pernah ketemu langsung. Jadi kalau dapet cerita iya, tapi kalau ketemu langsung tuh memang nggak pernah. Karena memang mungkin beda part kita ya. Jadi kalau aku ngurusin yang entertain, dia ngurusin bisnisnya, ya mungkin yang lebih sering ketemu ya mungkin yang bagian orang bisnisnya Ina. Tak hanya Inara, polemik ini juga menyeret dampak besar bagi Insanul Fahmi. Pria yang sebelumnya dikenal sebagai pengusaha muda inspiratif itu kini turut menjadi sasaran sorotan publik. Sejak isu ini mencuat, nama Insanul semakin ramai diperbincangkan, bahkan tak jarang dihujani kritik dan hujatan dari warganet. Gelombang pemberitaan yang tak kunjung mereda itu pada akhirnya ikut menggoyahkan reputasinya di dunia bisnis. Beberapa brand yang sebelumnya menggandeng Insanul pun mengambil langkah serupa. Mereka secara resmi mengumumkan pemutusan kerjasama, menandai besarnya efek domino dari polemik yang tengah bergulir ini. Sehubungan dengan beredarnya informasi mengenai saudara Insanul Fahmi, kami dari Kopi Kuni merasa perlu memberikan klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kami menegaskan bahwa Insanul Fahmi sudah tidak lagi menjadi bagian dari Kopi Kuni, baik dalam operasional, manajemen maupun pengambilan keputusan. Perlu diluruskan juga bahwa beliau bukan pemilik tunggal Kopi Kuni. Aku minta maaf sama orang tuaku, sama adik-adik aku, keluarga. Udah buat malu.
Aku mau minta maaf juga buat karyawan-karyawan yang terdampak ke keluarganya juga. Aku juga mau minta maaf sama teman-teman yang ada di sekeliling aku, termasuk di komunitas. Teman Sarah harus nggak ada yang salah, mereka nggak tahu apa-apa. Guru-guru aku semuanya nggak tahu apa-apa. Mereka nggak tahu apa-apa. Selain menghadapi ancaman terhadap karirnya, Inara kini juga berstatus sebagai terlapor dalam laporan dugaan perselingkuhan dan perzinaan di Polda Metro Jaya. Situasi semakin rumit setelah Insanul Fahmi buka suara dan mengklaim bahwa bukti CCTV dari rumah Inara yang sempat dijadikan alat bukti sebenarnya menunjukkan dirinya sudah menikah siri dengan Inara. Namun pernyataan tersebut justru memicu kebingungan baru di tengah publik. Pasalnya, pengakuan Insanul berbanding terbalik dengan pernyataan Inara sebelumnya. Kepada istri sah Insanul, yakni Mawa, Inara disebut pernah membantah memiliki hubungan spesial dengan Insan melalui pesan langsung di Instagram. Dengan ini, saya menegaskan sekali lagi bahwa saya tidak memiliki hubungan pribadi apapun dengan Insan selain urusan profesional yang bersifat kerja sama bisnis. Dan apabila di masa depan saya berjodoh dengan siapapun, saya pastikan itu tidak akan melalui cara-cara yang bertentangan dengan syariat, apalagi dengan memasuki rumah tangga orang lain. Lantas, apakah Inara dan Insanul sengaja menutupi pernikahan siri mereka? Akankah adanya pengakuan dari Inara bisa memperkuat laporan yang dibuat oleh Mawa? Kan yang dari pihak sana kan ngomongnya ada bukti, kalau saya baca beritanya ya, kan nggak tahu ininya gimana. Cuma ya itu Mbak, karena memang kita belum tahu juga dan belum ada pemanggilan juga, belum ada apa, kan kita juga belum bisa lihat nih buktinya seperti apa gitu kan. Jadi baiknya sih nanti kalau sudah ada pemanggilan mungkin bisa dilihat, ya mungkin baru bisa ngomong lagi sih. Cuma itu yang buat kita agak shock itu, kenapa tiba-tiba ada laporan, terus kenapa tiba-tiba ada bukti, gitu-gitu aja sih. Kalau yang saya tahu, kenal itu memang yang untuk urusan bisnis. Memang untuk urusan bisnis memang iya. Jadi kalau dibilang nggak kenal ya nggak juga, memang kenal untuk urusan bisnis. Tapi selebihnya kalau urusan pribadinya ya memang kita nggak begitu tahu sih. Tapi kalau untuk urusan kerjaan iya tahu. Aku nggak tahu persisnya ya, tapi kayak beberapa bulan lalu, cuma persisnya banget aku nggak tahu. Takutnya salah ngomong. Membenarkan bahwa Polda Metro Jaya telah menerima laporan terkait dugaan perzinahan. Inisial IR itu apakah Inara Rusli? Apa? Inara Rusli benar nggak tidak? Benar tidak Pak? Ya, dengan inisial IR. Rencana pemanggilan kapan? Masih diralat. Itu perzinahan di dalam Undang-Undang pasal 284 KUHP. Yang saya kaget, si pelapor, istri orang tersebut ya, bisa dapat barang bukti kayak CCTV katanya dan apa segala macam. Kayaknya sih nggak main-main kan gitu. Tapi semoga sih, semoga sih harapan saya sih hoax ya gitu ya. Ini ada berita seperti ini gimana? Nah tadi balik lagi aku bilang, jadi belum ada jawaban yang dari dianya tuh belum yang kayak iya atau tidak. Nah itu tuh belum ada jawaban itu gitu loh. Pengakuan Insanul Fahmi dalam podcast bersama Dr. Richard Lee rupanya tidak memberikan dampak positif apapun terhadap situasi yang tengah memanas. Alih-alih meredakan polemik, pernyataannya justru dinilai semakin memperkeruh keadaan. Publik makin bingung karena informasi yang disampaikan saling bertentangan dengan versi sebelumnya, sehingga spekulasi pun terus bermunculan. Kisruh ini juga menarik perhatian tokoh agama. Ustaz Dery akhirnya angkat bicara dan menyampaikan pandangannya terkait dugaan perselingkuhan serta perzinaan yang menyeret nama Inara. Kalau boleh saya tahu, status Inara di sini apa ya dengan kamu ya? Menikah. Hah? Kita udah menikah. Ya, ada buktinya. Kamu dengan Inara? Iya. Aku tunjukin, ini mungkin belum bisa aku share, tapi buat aku boleh. Oke. Aku nggak boleh share, aku baca ya. Iya. Aku izin baca ya. Saya bertanda tangan di bawah ini menekankan nama tersebut Insan Ina Idola Rusli
pada hari sekian tanggal bulan 8 bertempat tinggal di Jakarta, kedua pihak telah melangsungkan akad nikah berdasarkan tuntunan syariat agama Islam dengan mas kawin sekian, ada saksi, bukti, tanda tangan. Jadi kamu jalanin dua kehidupan. Di Jakarta kamu ada istri, kamu ngomong dengan Inara bahwa kamu sudah duda, di sana pun kamu. Jadi aku bilang kayak aku lagi proses cerai karena proses talak. Aku udah talak 2. Kamu bilang kamu sudah proses cerai atau kamu sudah cerai? Aku bilang waktu itu talak 2 dan aku sangat tidak mungkin untuk melanjutkan kayaknya. Berarti kamu mengabu-abukan semuanya ini. Berarti kamu memframe diri kamu itu adalah sebenarnya duda. Secara tidak langsung ya. Yang ditangkap Inara mungkin dia duda. Aku nggak ngerti, nggak tahu. Nggak tahu aku dia itu siapa, nggak sempat ngobrol rame di sana. Ya, cuma ketemu dan waktu pengajian pun aku nggak ngeliat dia duduk di mana. Cuma pas mau pulang itu datang dan Ina sempat ngasih tahu ini kenalkan udah calonku. Aku pikir masih ta'aruf ya. Memang nggak ngerti sedekat apa hubungan mereka. Aku juga nggak ikut campur. Kalau aku dulu tuh terlibat karena Inara yang minta tolong sama aku dan ceritakan dan menceritakan masalah rumah tangganya dulu. Kalau sekarang Ina nggak cerita apa-apa sama aku. Mendoakan ya semoga dia bisa melewati masalah ini. Kalau dia tidak bersalah, jangan sampai ada orang yang tidak bersalah yang dihukumi, dihakimi oleh masyarakat. Nah, kalau memang ini tidak benar ya Inara klarifikasi aja. Tapi kalau memang benar terjadi pernikahan kah, terjadi perzinahan kah, itu tentu sudah masuk laporan kan, biar nanti di pengadilan dibuktikan, itu aja. Saya nggak bisa menduga-duga, nggak bisa memberikan jawabannya karena belum mendengarkan penjelasan langsung dari Inara tentang hubungan mereka, itu aja. Mungkin aja, tapi saya yakin lah, maksudnya kalau sempat ada rekaman CCTV hubungan suami istri, ya perlu kita tanya lagi apakah mereka sudah menikah. Ya itu aja, kalau menikah siapa yang menikahkan, di mana nikahnya, itu perlu ada saksi karena sendiri. Masalah marwah, masalah nama baik ya, masalah ini semuanya. Kalau seandainya memang bersalah ya minta maaf, ya jalani proses hukumnya seperti itu. Ya kita tidak boleh membela yang salah ya, kalau salah salah ya, kalau benar-benar. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.